Jumpa lagi kita di sesi kesekian kalinya di serial perempuan ini, yaitu membahas tentang buku Woman ada Santel karyanya Vicky Sandey. Diskusi tentang perempuan ini sebelumnya telah dilaksanakan juga 2 minggu sebelum ini, yaitu mengkaji tentang buku Word of Power sama buku perempuan dalam ranah kekuasaan, dia minta peran kekuasaan. Nah, kali ini kita akan revisi membahas atau mencoba membahas kembali tentang buku Woman of the Center dari Vicky Sandey. Yang mana buku Vicky Sandey ini di dalam pengantarnya menceritakan atau meneliti persoalan Keminangkabauan dengan pengalaman etnografisnya hampir 2 dekade pada tahun 1981 sampai 1999. Kontribusinya etnografis dan sesuai dengan posisinya secara teknologis, saya mengkaji masyarakat material di Minangkabau. Dalam buku ini terdapat beberapa subbagian. Ada 4 subbagian. Di dalam setiap subbagiannya itu ada beberapa chapter, jadi ada 14 chapter. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, karena di sini saya sekaligus pemantik dan juga pemoderator untuk penyampaian dari game pertama, saya silakan kepada Umi Devi. Pak Umi Devi, dipersilakan sudah Pak. Terima kasih terima kasih teman-teman di komunitas Pikiran yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk sedikit mengeksplorasi atau menyampaikan beberapa hal dalam buku Women at Center Live in Modern Matriarchy. Mungkin sebelum kita masuk pada pembacaan ini, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit menceritakan bagaimana perkenalan dengan buku ini, gitu ya. Buku ini dikenalkan pertama kali oleh Bu Edi Utama, dan saat itu kita juga ngobrol bareng tentang prosesnya juga ketemu di sana. Saat itu Bu Edi menjelaskan kalau untuk mendalami kajian soal perempuan, feminisme, yang kamu sendiri adalah orang Minang, terus dia rekomendasi ada satu buku yang sangat menarik. Lalu beliau berikan buku itu dalam bentuk fotokopi pada saat itu. Dan ketika membaca buku di bab introduction, saya merasa kok ada semacam excited gitu ya dengan apa yang ditulis oleh Peggy. Kenapa semacam excited? Karena pembacaan Peggy itu saya rasakan meneliti diri saya sendiri gitu, membaca diri saya sendiri. Karena apa yang ditulis oleh Peggy real, bahwa ini adalah perjalanan kehidupan perempuan di Minangkabau. Nah, sehingga saking excited, lalu saya berbagi bacaan dengan Siska, lalu kemudian berbagi bacaan dengan Rahman, dan kami sempat beberapa kali ngobrol karena keterbatasan bahasa yang menurut saya buku Peggy ini bahasanya cukup tinggi, bahasa akademik juga, dan perlu hal-hal itu kami bahas bareng gitu. Nah, setelah proses ini terjadi gitu, setelah proses belajar bersama ini terjadi, kok rasa-rasa buku ini juga penting sebagai sebuah referensi yang punya sumbangan besar terhadap kajian
perempuan gitu, dan khusus kajian tentang matriarki. Oke. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Peggy, Ibu Peggy yang sudah menuliskan buku ini dengan dengan hati gitu ya. Benar-benar dia menulis dengan hati, dan terus tulisan ini semacam ada bekas di ruang saya ketika membaca itu. Mungkin saya akan mulai dari bagaimana membaca tentang definisi matriarkat, karena Peggy sendiri ketika awal sampai di Berubus itu dia mempunyai konsep tentang matriarki. Ketika saat ini adalah matriarki, di mana perempuan itu punya kekuasaan lebih dari laki-laki, gitu. Intinya seperti itu. Dan ini saya melihat bahwa apa yang dieksplorasi oleh Peggy itu adalah semacam konsep awal, tapi kemudian dia meredefinisikan konsep matriarkat itu semacam, pertama ada 3 definisi yang dikatakan oleh Peggy. Pertama, dia menyatakan bahwa matriarkat tidak sama dengan matriarki, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada dominasi perempuan di situ, gitu. Karena apa? Peggy menyatakan bahwa matriarki bukan sekedar kekuasaan perempuan atas laki-laki, tapi di sini adalah sistem di mana nilai-nilai feminim menjadi pusat pengaturan sosial, gitu. Nah, jadi dia semacam berjalan begitu saja. Mungkin nanti bahasa kamu campur-campur ya, bahasa Minang dan bahasa Indonesia gitu. Lalu definisi kedua, Peggy mendefinisikan yaitu tentang matriarkat itu sebagai kritik antropologi yang mainstream menurut saya. Karena apa? Peggy sebagai ilmuwan, scholar dan antropolog yang sangat menguasai Minangkabau, karena dia Peggy meneliti hampir 2 dekade di Minangkabau. Jadi otomatis Peggy punya akses yang cukup besar, dan Peggy menangkap nuansa-nuansa halus dari apa yang terjadi dalam kehidupan di Berubus khususnya gitu. Dan itu dicari bahwa Peggy menyatakan bahwa semuanya itu dalam kehidupan dia menyebut sebagai universalitas, berjalan secara universal, tidak ada yang didominasi dan bahkan terdominasi, semuanya berjalan seimbang gitu, seimbang. Ada posisi masing-masing baik laki-laki dan perempuan gitu. Terus yang ketiga adalah konstruksi budaya. Nah, Peggy menyatakan bahwa matriarkat itu adalah konstruksi budaya yang menjadi fokus penyelidikan yang terus-menerus, katanya itu. Ini berbeda sekali dengan pemahaman barat terhadap konsep matriarkat. Nah, saya mencoba berangkat dari situ agar orang bisa memetakan kembali atau mendefinisikan kembali soal matriarkat. Nah, itu pintu masuk bagi saya ketika membaca buku ini. Lalu lanjut. Ibu Peggy adalah orang yang sangat hati-hati ya menuliskan buku, sehingga bahasa-bahasa yang digunakan oleh Peggy dari Ibu Peggy dalam buku ini sangat sangat bisa ditarik bahwa ini adalah real kehidupan di Minangkabau. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena matriarkat bagi Peggy, dia menyatakan ini adalah label identitas etnis seperti itu. Yang pertama, alasannya apa? Alasannya pertama itu Peggy itu bertemu banyak orang yang bangga menyebut masyarakat sebagai matriarkat. Nah, tapi istilah ini sebenarnya berasal dari kolonial sebenarnya, tetapi bisa kita pakai, kita pakai adopsi istilah ini gitu, matriarkat gitu. Nah, tapi ada identitas kultural yang melekat di Minangkabau itu sendiri gitu. Sehingga dia, orang Minangkabau, ketika dikatakan bahwa matriarkat, iya sangat bangga sekali bahwa itu adalah bagian dari orang Minang gitu.
Nah, lalu yang ketiga yaitu pembentukan identitas. Nah, identitas budaya ini terbentuk melalui interaksi dengan kekuatan eksternal. Masyarakat lokal memiliki agensi dalam memaknai istilah tersebut, sehingga kemudian dalam judul buku itu kan ada adaptasi dengan modernitas gitu. Nah, ini adalah pembentukan identitas yang terus-menerus selalu berjalan gitu. Nah, itu maka dia menyatakan dengan sebagai sebuah bentuk interaksi gitu ya. Tapi nanti mungkin kalau pembacaan saya salah, mungkin ya Siska atau Rahman atau teman-teman yang ada di sini. Nah, kita bersama melihat bahwa di Minangkabau itu Peggy mengatakan bahwa matriarkat itu tidak sama dengan matriarki di Barat, konsep yang dia bawa awal, tapi kemudian dia melihat juga bahwa kata Peggy, buku ini adalah memuat perjalanan intelektual saya yang luar biasa. Kata Peggy seperti itu ketika dia baru masuk ke Belubus gitu, dan dia melihat bahwa oh ternyata orang Minang itu ketika merantau senang ya pulang kampung. Oh ketika orang Minang itu merantau, dia tetap membayangkan ada kampung halaman yang akan dia kunjungi dan segala macam. Itu menurut Peggy adalah sebuah keterikatan gitu. Karena apa? Orang Minangkabau masih punya keterikatan dengan tanah, keterikatan dengan adat ibu ya, dia mengistilahkan dengan adat ibu, dan kemudian punya keterikatan dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan alam Minangkabau itu sendiri. Jadi itu adalah bagian menurut Peggy sebagai sebuah pemahaman baru bagi dia. Nah, lalu kemudian masuk kepada praktek sosial matrilineal di mana perempuan dan laki-laki itu ya posisi mereka berbeda, tapi bagi perempuan yang dia punya warisan tanah leluhur, yang punya hak untuk merawat tanah properti itu diurusi oleh para perempuan, tapi tetap dalam penjagaan laki-laki, kontrol laki-laki, pengawasan laki-laki. Nah, ini posisi berimbang yang menurut Peggy adalah satu hal yang ini tidak matriarki gitu, seperti itu. Lalu kemudian di situ juga ada istilah yang mengistilahkan dengan sistem yang saya mengistilahkannya dengan sistem yang kompleks, bahwa perempuan bukan sekedar soal kuasa, tapi perempuan bisa aja mengatur hak yang mereka punya dari apa aja gitu dan dalam hidup, dan tetap ada bagian di mana bisa pengaturan hak properti, pernikahan, kekerabatan, identitas dan lain sebagainya. Nanti saya akan berikan contoh apa-apa yang ada di dalam buku itu. Lanjut, kenapa kemudian matriarkat sebagai sistem nilai budaya? Peggy merasa bahwa ketika dia bergabung atau masuk ke Belubus, bertemu dengan Ibu Ida, bertemu dengan Ibu Wik, bertemu dengan Ibu Wel dan lain sebagainya, dia merasa bahwa ada ruang di mana dia punya kedekatan gitu. Dan ini dia mengistilahkan bahwa ini adalah integrasi dalam keluarga di Minangkabau gitu. Peggy menyatakan mengistilahkan seperti itu. Buktinya apa gitu? Peggy itu bisa masuk ke rumahnya Ibu Ida, bisa masuk ke rumah Ibu Wel, bisa masuk ke rumah Ibu Wik, dan bisa mengakses dapur mereka gitu. Itu bagi dia adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Kok tiba-tiba dipersilakan tinggal lalu mengakses ruang-ruang di mana ya ini adalah membangun sebuah trust gitu, dan ini dia sebut sebagai interaksi dalam keluarga. Jadi dia dianggap sebagai orang yang tamu yang datang yang benar-benar ya kalau awal istilahan tuh tamu tuh ibarat rajo ya, itu yang dirasakan oleh Peggy ketika dia masuk ke rumah Ibu Ida pada saat itu. Nah, ini adalah dia sebut sebagai Peggy merasakan bahwa ini adalah integrasi puncak ketika dia merasa menjadi bagian dari keluarga Ibu Ida, keluarga di Belubus, dan sehingga dia berusaha setiap tahun itu pulang gitu. Dia mengistilahkan di dalam buku itu pulang ke kampungnya, ke Belubus gitu. Nah, ini adalah bagaimana dia merawat hubungan dengan orang Belubus gitu. Nah, ini menurut saya adalah capaian dari bagaimana Peggy bisa menemukan nuansa halus bahwa orang Minang itu ternyata
gampang mau beradaptasi, sehingga dia merasakan bahwa dia sudah menjadi bagian dari orang lupus. Dan ketika kami bertemu dengan Ibu Win, adiknya Ibu Ida itu, dia cerita panjang lebar lah bagaimana Peggy kemudian merasa bahwa kalau mau ke Brebes itu dia sebut saya akan pulang kampung, akan bertemu dengan siapa dan dia merasa ada sebuah kenyamanan gitu dan apa aja yang dia tanyakan ke para informan dari selama dia melakukan penelitian itu dijawab secara serius. Dan pertanyaan informan selalu gini, apakah di negerimu seperti ini gitu kan. Nah itu adalah bagian dari menurut Peggy adalah sebuah capaian, ada keterikatan antara informan dengan pewawancara. Dia menyebut dengan interaksi itu. Nah terus kemudian Peggy merasa selama dalam selama dalam penelitian itu dia mendapatkan apa yang dia sebut sebagai pembelajaran bersama gitu. Pembelajaran bersama ini bagi dia Ibu Ida itu adalah sumber referensi utama atau bisa disebut sebagai referensi primer gitu, karena dia mengatakan bahwa kalau saya bahasakan Ibu Ida itu adalah teks gitu, tempat dia merujuk sesuatu gitu, karena walaupun Ibu Ida itu tidak membuat tulisan atau apa, tapi dia menjadi rujukan terus-menerus selama Peggy berada 2 dekade di Brebes itu. Dan dia merasa bahwa Ibu Ida itu tidak pernah hilang dari ingatan gitu. Walaupun Ibu Ida sudah pergi, dia merasa bahwa Ibu Ida itu akan tetap ada. Maka dia selalu menuliskan seperti itu. Dan yang paling menarik dari apa yang disebutkan oleh Peggy itu adalah bahwa itu adalah sebagai simbol kemitraan itu. Dan dia merasa tersentuh ketika Ibu Ida memberikan nama Peggy itu kepada anaknya gitu. Jadi dia tidak merasa ada berjarak dengan orang-orang yang ada di Brebes gitu. Nah itu sendiri juga ungkapan dari Ibu bahwa ketika Peggy Sande pergi, ini ada Peggy Sandi di Brebes gitu. Nah kira-kira seperti itu. Lalu lanjut, apa yang saya lihat dari buku ini, kenapa saya katakan sebagai sebuah excited, itu ini adalah semacam sebuah ketahanan sistem matrilineal di tengah gempuran modernitas gitu. Dan Peggy menyebutnya dalam kehidupan modern ya, karena memang ini ada hal yang selalu menjadi ketegangan sebenarnya kalau banyak orang membaca itu, ketegangan antara tradisi dan modernitas. Tapi bagi Peggy itu bukan ketegangan dia menyebut, tapi adaptasi gitu antara tradisi dan modernitas gitu. Nggak ada yang harus dibentrokkan, nggak ada yang harus dijadikan sesuatu yang akan kalau di bahasa dilaku-lakuan gitu, enggak gitu. Tapi ini adalah semacam adaptasi gitu. Nah tradisi dan modernitas itu hidup berdampingan, dan ini dilihat langsung oleh Peggy gimana tradisi dan modernitas itu hidup berdampingan. Ya terkadang mungkin ada ketidaknyamanan antara tradisi dan modernitas, tapi itu tetap terus berjalan gitu. Nah yang kedua, ketahanan sistem matrilineal di tengah gempuran modernitas itu ada yang disebut sebagai adaptabilitas, di mana sistem matrilineal ini menunjukkan ketahanan dan dia selalu bernegosiasi. Nah, bernegosiasi dengan ruang, dengan posisi, dengan berbagai macam hal yang terus-menerus itu selalu dinegosiasikan dan disepakati dalam bentuk apapun lah gitu. Meski itu adalah sebuah perubahan yang terjadi gitu. Buktinya misal hari ini kita tetap mengakui bahwa ada nih mama dalam kehidupan kita, meski mungkin ada campur tangan negara yang membentuk bahwa nih mama dijadikan FKN, lembaga kerapatan adat Nagari. Dan tapi itu memang adalah bentuk dari salah satu contoh adaptasi sih sebenarnya. Cuman di situ mungkin ada ketegangan-ketegangan yang kita lihat, tapi bagi Peggy itu adalah adaptasi. Nah, lalu yang ketiga adalah pendekatan metodologis. Peggy menekankan bahwa
pendekatan PEGI yang sifatnya fenomenologis ini dan ditulis penelitiannya dengan etnografi, saya melihat bahwa ini adalah sistem sosial yang sangat sangat luas untuk dijelaskan, tapi PEGI mampu menyatakan bahwa ini adalah sistem yang menurut dia adalah matriarkat yang asli gitu. Tidak dipahami sebagai sesuatu yang dibawa pada konsep awalnya dia. Nah, lalu apa kelebihan dari buku PEGI secara metodologis menurut saya adalah pertama, saya akan melihat dari posisi PEGI sebagai peneliti. PEGI berhasil menempatkan dirinya sebagai seorang antropolog dan menuliskan narasi etnografi dan memakai pendekatan fenomenologis seperti yang saya bilang tadi. Dan dia memulai banyak bab, atau pada umumnya di setiap bab itu dia memulai dengan pengalaman personalnya. Dan pengalaman personalnya itu kemudian masuk kepada komunitas yang ada di Brebes, kemudian dia bergabung dengan ibu-ibu dalam bentuk apapun, event-event apapun gitu, dan itu dia catatkan gitu. Jadi memang dia berangkat dari pengalaman personal lalu kemudian masuk kepada pengalaman personal yang kemudian itu menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan akademis yang dia teliti gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau salah mungkin bisa kita obrolkan bagaimana. Yang kedua adalah kelebihan dari buku PEGI. PEGI sangat mempunyai reflektif yang sekaligus reflektif. Kalau kritis ya dia reflektif sih sifatnya gitu. Karena PEGI menyadari bahwa dia adalah seorang perempuan barat yang datang dari luar negeri ya, Amerika tepatnya, Amerika. Lalu kemudian dia masuk ke negeri orang dan dia merasa diterima dan dia mendapatkan banyak data dari situ. Lalu dia merasa bahwa data-data ini adalah data-data yang cukup cukup banyak dan harus dia teliti dengan sangat, dia tulis dengan sangat baik. Supaya penulisannya tidak sama dengan penulisan yang sebelumnya memahami bahwa Minangkabau seperti apa gitu. Maka saya menyatakan bahwa ini adalah refleksivitas etnografis ya, gitu kira-kira seperti itu. Lalu kemudian bagaimana pengalaman PEGI itu melahirkan teori-teori gitu. Karena saya juga lemah di teori ya, mungkin bisa ditambahkan seperti apa ya, kayak teori-teori yang Rahman mungkin menjelaskan. Nah, ia bergerak dari observasi konkret menuju konstruksi teoritis yang lebih luas tentang sistem matrilineal itu gitu. Nah, lalu apa yang paling menarik? Paling menarik itu adalah PEGI mampu mendapatkan data dari para informan dari hal yang terkecil banget yang saya sebut sebagai dia mendapatkan data dengan nuansa-nuansa halus, misalnya ketika barale gitu, ketika pernikahan si Ed sama si Elpo ya, sama Edison. Nah, PEGI itu langsung menangkap bahwa ternyata Edison itu diurus oleh perempuan. Yang bos Edison. Rawak California gitu. Jadi si Edison itu diurus oleh para perempuan ya, bagaimana proses awal yang didatangi dari si Edison buka barangnya itulah. Terus kemudian yang posisi yang paling jauh itu adalah Bako gitu kan. Bako itu pihak keluarga dari bapak gitu kan. Lalu sampai pada bagaimana kemudian si Ed dijauhi oleh keluarga Bako dan lain sebagainya. Nah, nuansa halus itu dijelaskan oleh PEGI di dalam buku itu sehingga pengetahuan itu memberikan ruang yang signifikan dalam penulisan itu gitu. Sehingga pengetahuan lokal dia punya menarik pada sebuah kesimpulan dengan bentuk konsep dan lalu melahirkan teori. Nah, kira-kira itu yang menurut saya keunggulan dari
buku Peggy itu gitu. Karena dia ya nggak tahu ya, nanti mungkin ada pembacaan lain karena mungkin karena saya terlalu excited dengan buku, jadi yang saya bayangkan adalah kelebihan-kelebihannya gitu. Nah, lalu ada hal yang terjadi dari evolusi praktik adat Minangkabau, itu praktik historis. Jadi berhasil melacak perubahan praktek pernikahan, bagaimana warisan, pengangkatan dan tua dan segala bentuk historisitas itu tercatat oleh Peggy dengan baik. Meski ada perubahan, tapi tetap prakteknya itu masih tetap ada dilakukan. Misal dalam soal warisan, kata Peggy, orang Minangkabau itu nggak mengenal dengan istilah hukum gitu, karena yang dikenal oleh orang Minangkabau itu adalah trust, kepercayaan. Dalam satu suku itu ada tuh tanah waiwa sertifikat gitu kan, itulah trust yang paling sebenarnya ada. Nah, sehingga Peggy menyatakan bahwa kehidupan komunal orang Minangkabau itu dalam praktek itu benar-benar terlihat. Orang Minang itu dalam properti saling berbagi, bahkan untuk mati pun mereka suka bersama. Kalau punya tanah makam padang pakuburan gitu. Dan itu menurut saya adalah catatan yang selama ini tidak saya bayangkan gitu. Tapi kok di Peggy dia bertemu bahwa ternyata iya ya, kita itu gak mau hidup aja yang bersama, mati pun harus bersama. Ini ada tanah makam kuburan gitu ya, yang kita dimakamkan bersama di situ gitu. Dan Peggy itu yang membuat saya menjadi semakin ingin mendalami kok Peggy bisa ya, Peggy menemukan itu gitu. Padahal Peggy bukan orang Minangkabau gitu ya. Nah, maka saya merasa ini adalah bagian dari praktek yang sebenarnya setelah kita lakukan, tapi kita tidak bisa membahasakan atau melihatnya ke dalam. Kita harus pakai kacamata orang luar dulu untuk bisa menemukan bahwa iya inilah sebenarnya kita gitu. Yang kedua adalah pengaruh eksternal, di mana praktek adat beradaptasi dengan pengaruh Islam ya, kayak warisan ada kita terjadi pluralisme hukum ya, di mana warisan kalau kita ingin tarik menarik mungkin ya warisan Minangkabau kan selalu dianggap bahwa kenapa perempuan aja yang berhak laki-laki enggak, tapi ternyata ada adaptasi di mana kalau bapak dan ibu punya harta bersama, dia berhak menghibahkan atau memberikan apalah semacam catatan hibah untuk anaknya atau langsung membagi karena ada konsep harta bersama dan seterusnya. Itu pengaruh eksternal. Jadi kolonialisme tidak bisa dilupakan dan lalu modernitas. Terus yang ketiga adalah manifestasi kontemporer, di mana ini adalah elemen inti dari matrilineal tetap konstan berjalan dan tetap kontrolnya adalah perempuan atas properti dan perempuan adalah sentral meski ada praktek-prakteknya berubah. Dan yang menarik menurut saya adalah kenapa Peggy berhasil menemukan bahasa seperti ini. Baik atau buruknya suatu kaum itu tergantung dari bagaimana perempuan ini merekatkan hubungan-hubungan yang retak gitu. Jadi intinya kalau di satu kaum tuh banyak retak itu ya, jadi tanya perempuan sudah sejauh mana nih berusaha untuk memperbaiki keadaan gitu ya. Bukan berarti ini tanggung jawab perempuan ya. Perempuan memikirkan keretakan, laki-laki adalah tempat bertanya dan tempat menyelesaikan persoalan. Maunya di mana gitu kan. Nah, itu sedikit pengalaman. Dulu waktu mau kita itu memang terjadi gitu. Kebetulan kami punya mama atau ibu yang cukup dia ada bijaksana lah kira-kira. Biasa lah ya kalau persoalan ini pasti persoalannya adalah persoalan properti. Dan ketika kemenakan beliau itu banyak mengadu rumah 1, rumah 2, rumah 3 gitu. Misalnya kan di rumah kita kemenang ada rumah 1, rumah 2, rumah 3 mengadu ke ini ada lah kalau kami nyebut. Dia menurut saya adalah orang yang sangat bisa menjelaskan apa yang terjadi di ponakan-ponakannya dan tidak pernah ada intervensi untuk menjelaskan antara satu ini ponakan kandungnya ini ponakan juga. Dia berusaha mencari informasi-informasi itu. Setelah informasi itu terkumpul, dia selalu bilang, ayo kita bawa-bawa, marilah Pak bawa-bawa gitu istilahnya gitu, dan lalu melakukan pertemuan. Pertanyaan pertama yang selalu beliau tanyakan itu kepada, ya saya masih kecil-kecil sih pada saat itu gitu. Tapi ini saya menemukan
dari apa yang ditulis oleh Peggy dalam kehidupan harian saya gitu. Lalu ini tuh mengatakan gini, di antara wayan risiko tiga rumah tuh siapa nang sadang tidak baik. Nah, kira kayak gitu. Sih kan penakan-penakan orang baik tuh. Siapa di antara kau yang tidak baik gitu. Yang sadang bertangkai. Nah lalu karena si A, si B, si C ini lah mengadu gitu. Lalu yo sadar diri dan seterusnya. Lalu ini tuh selalu mengatakan, kamu enggak elo-elo. Kalau modelku nyaman enggak duit. Benar lah yang tadi pertangkaran itu bisa dibagi dengan sebaik-baiknya dan segala macam gitu. Nah, kepikir caranya seperti apa? Yang penting awak bisa memperbaiki keadaan gitu. Kalau keadaan enggak baik, maka awak enggak bisa akan berjalan hidup bersama gitu. Kan setiap hari awak bertamu, setiap hari nah itu yang terbaik bagi saya gitu ya. Ini adalah perjalanan di mana ada tantangan-tantangan modernitas pada saat itu di mana ulanglah menghadapi bahwa tanahku kalau disertifikatkan bisa diletakkan di bank atau balioto atau di rumah sebagai properti sama dengan ya kalau bahas soal anak-anak Gen Z investasi gitu ya. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi lah membayangkan itu padahal sebenarnya menurut Peggy, properti itu tidak sama dengan investasi kalau di Minangkabau gitu. Karena itu adalah turun-menurun. Maka Peggy bisa mengatakan bahwa hukum yang tidak tertulis itu adalah kating tidak rujuk ke bawah hingga bau tangan tidak tumbang. Ya udah kalau misalnya terjadi seperti itu, hukum alam akan berbicara. Nah di dalam buku itu Peggy sampai bisa menjelaskan bahwa ada orang yang manjaan tanah itu dia sakit dan kemudian dia meninggal tapi nggak tahu itu benar apa enggak. Peggy pun menjelaskan seperti itu gitu ya. Gaib ya, dia bicara soal gaib dan itu yang saya sangat melihat itu. Nah ini adalah bagian dari tantangan kontemporer yang dilihat oleh Peggy dalam sisi matematika. Tapi itu tidak masalah ya. Soal urbanisasi, globalisasi, ekonomi pasar, ya tadi pergeseran ekonomi dari subsistem ekonomi pasar mengubah basis materi linear, sistem materi linear, tambah lagi mama waklah dilembagakan dan ada ikut campur negara dan itu dan semacam bentrok-bentrok dan lain sebagainya. Tapi Peggy tidak melihat itu secara tapi itu pembacaan saya sih dari itu. Nah lalu rumah gadang dari teori tentang ruang lalu ke persoalan gender. Nah untuk Malia itu apa ya ada struktur fisik. Nah itu terkait dengan alam sih sebenarnya. Peggy menulis dalam satu bab tentang Gunung Merapi ya kan? Nah Gunung Merapi. Bagi orang Minang Gunung Merapi itu juga punya sesuatu yang sangat penting gitu. Sehingga ketika orang membangun rumah gadang itu harus diperhatikan juga Gunung Merapi, madok pintu kamar, menyusun kayu kamar, gadok jendela kamar dan lain sebagainya itu juga dijelaskan oleh Peggy dan itu dari teori tentang ruang dan kemudian gender. Gender maksudnya di situ adalah bahwa kok di rumah itu yang perlu punya kamar itu adalah perempuan gitu. Perempuan 1, 2, 3, 4 kalau laki-laki enggak gitu. Itu kan semacam ada privasi kalau aku merefleksikan ini itu adalah manifestasi dari prinsip privasi perempuan sebenarnya karena perempuan kan lebih banyak anggota itu saya melihat itu adalah teori mana ada berjalan ruang dan gender di situ gitu. Dan itu adalah yang menguatkan struktur materialnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya misal ya, dalam alam bawah sadar kalau laki-laki pulang ke kampung halaman dalam alam bawah sadar kan pasti tidak pernah akan bertanya gimana kalau kan tidak pernah kan alam bawah sadar nggak pernah laki-laki Minang pulang ke kampung gimana kalau kan tidak ada gitu. Itu dicatatkan oleh Peggy Saking. Jadi Peggy pernah pergi menuliskan menurutku laki-laki Minangkabau itu kalau melakukan kekerasan terhadap perempuan itu adalah sebuah aib katanya gitu. Saking laki perempuan itu adalah tempat dia sebenarnya laki-laki harus menjaga perempuan juga harus menjaga laki-laki. Coba kalau kita bayangkan
laki-laki yang bercerai dengan istrinya tak ada sampai pulang ya kamu lah ya di sana gitu kan. Nah jadi peran posisi itu dilihat oleh Peggy gitu. Nah ini yang kemudian saya katakan, sekali lagi saya katakan, saya yang serasa meneliti diri saya sendiri atau membaca diri saya sendiri gitu. Dan itu adalah perempuan yang disebut sebagai pusat, center gitu ya, itu yang disebut oleh Peggy seperti itu. Dan center itu juga terlihat dari bagaimana perempuan punya peran dari distribusi pangan, dan itu adalah sampai pada ekonomi matrilineal. Misal Ibu Wi itu ternyata kalau selesai panen, padi itu bagi 3. Dan sekian masuk lumbung, itu adalah semacam tabungan. Kalau ini terima gaji, yang sekian persen ditabung lah gitu. Nah Ibu itu seperti itu. Lalu kemudian sekian persennya untuk dimakan dan sekian persennya dibagikan ke dunsana yang memang memerlukan itu. Dan terus sekian persennya dikasih ke keluarga suami ya, juga cibolah bareng kami gitu kan, ada semacam ikatan. Dan itu adalah distribusi pangan dan ekonomi materialnya yang sangat, siapa yang mengatur itu kalau tidak perempuan gitu. Nah yang di Lumbuang misalnya, yang di Lumbuang tuh sampai dulu harus dibuka karena padi di Lumbuang tuh ya tabungan gitu. Entah kabar alekan, entah apa, entah bilo gitu. Itu tidak dijelaskan, tapi itu adalah bagian dari ketahanan ekonomi sebenarnya, ketahanan ekonomi sekaligus ketahanan pangan gitu. Nah, lalu logika ekonomi itu kalau dibayangkan dengan dibandingkan dengan logika ekonomi di sistem modernitas itu kan sangat berbeda ya, tapi sangat berbeda tapi tetap ada samu gitu ya. Kalau ado samu dimakan, tidak ado samu ditahan. Nah yang untuk menjaga supaya stabil pangan itu ya lupa KP-nya gitu. Nah sistem ekonomi itu pasti selalu menekankan kesejahteraan komunal, dan itu tidak akan memikirkan individual, karena rumah kan terletak biasanya di tengah-tengah sampai Wak berada. Nah, jadi rumah Wak, Wak sih rumah karena nggak punya pengalaman, tapi bayangkanlah gitu ya. Nah, ketahanan ekonomi komunal itu maksudnya adalah aku ingin gitu. Ketika misal kurang barek, itu tidak membari-bari, tetapi menyala KT sama tuo atau KA gitu. Tidak pernah sih membayangkan untuk membali gitu. Dan kami tidak punya pengalaman membari-bari gitu. Yo kurang 2 minggu nyambi pinjamlah dulu agak sekaruan di jamuan, lalu kemudian atau pinjam bareng atau alat gitu. Nah itu kan ekonomi komunal ya, dimaksud gitu. Dan Peggy menangkap itu. Lalu, pengamanan empiris misalnya mengamati duel membagi bareng yang disimpan, bagian ke kemanangkan, bagian ke sana yang marando atau alas semacam apa gitu ya, nggak tahu. Dan lalu dikirim ke keluarga suaminya tadi seperti yang. Nah itu sih yang paling di highlight itu ya. Polanya terus. Nah terakhir dari semua yang diceritakan itu adalah adat ibu gitu, dan adat ibu itu yang di PCA oleh Peggy dalam satu bab ya, adat ibu ya, adat ibu itu. Karena itu adalah perempuan sebagai poros, perempuan itu adalah menjadi center di ruang domestik dan di ruang publik. Nah, terkait di buku minggu lalu yang Wak bahas itu senior woman ya, terakhir. Nah, itu senior woman. Kalau ada pertemuan besar tentang kematian, tentang entah barale, entah pasti siapa tuh yang kedua kan itu senior woman, para mana. Dan yang tua juga tuh pasti melihat kurang acara makan di malam tak sampai yang kurang lauk ya. Kalau pesta pas segala macam itu tuh fungsi senior woman itu. Nah itu dia punya ruang yang sangat menentukan ruang domestik dan ruang publik gitu. Di situ. Nah
lalu soal harta pusaka, mungkin Wak sama tahu tadi ya, soal harta pusaka itu bukan soal pembagian sih sebenarnya, tapi adalah soal ketahanan komunal, dan ketahanan komunal itu yang menjadi sebenarnya masyarakat seperti apa. Nah, itu yang dilihat. Maka Peggy mengatakan bahwa masyarakat itu ya berjalan alamiah, gitu. Tidak dibuat-buat, hidupnya alamiah seperti apa aja. Nah, mungkin sedikit lah ya, terakhir kami waktu pulang 2 tahun yang lalu menyempatkan diri karena saking excited dengan perjalanan membaca buku belajar bersama ya Rahman dulu saya dengan India, ketika kami mau ke Suliki menyempatkan bertemu dengan Peggy Sandi yang waktu itu Siska menemukan FB-nya dan kota-kota, lalu kemudian kita ketemu di Brebes. Nah, ketika bertemu di Brebes itu, Peggy itu ternyata sudah dianggap oleh Peggy Sandi sebagai bagian dari keluarga ya, integrasi keluarga tadi itu. Lalu Peggy itu menyekolahkan ya dari SMP aja Peggy Sandi itu udah dileskan bahasa Inggris oleh si Peggy Sandi. Lalu kemudian kuliahkan sampai ke Bung Hatta, dan tapi ya kemudian akhirnya ya tidak menyelesaikan itu, dan harapan Peggy Sandi dari Amerika itu sangat pupus gitu. Tapi ya gimana lagi, dia udah berusaha nih untuk memperbaiki agensi perempuan, agensi woman gitu, memberdayakan perempuan, dan dia merasa dia udah jadi bagian dari keluarganya Ibu Ida, Ibu Wi itu, tapi ya tidak berhasil gitu. Dan ini diceritakan langsung oleh Ibu Wi, ibunya Bu Ida, gitu. Ibunya Peggy gitu. Bu Wi, ibunya Peggy, adiknya Ibu Ida. Nah, itu dalam pokok dalam informasi Peggy. Nah, dari situ saya merasa bahwa ternyata Peggy yang saya sebut dengan refleksivitas tadi itu, Peggy itu bukan hanya soal menyuarakan, memberdayakan perempuan, tapi dia sudah sampai pada praktek bahwa dia memang ingin memberdayakan si Peggy ini gitu, karena keterbatasan dana dia berusaha. Kata si Peggy itu, saya melihat wajah penyesalan ya. Gak ada orang dulu yang alun, gak ada orang yang seumuran Peggy ku dulu les bahasa Inggris nih, kalau memang langsung mungkin lah Kamal ya, kayak itulah si Peggy itu dengan wajah penyesalannya gitu. Dan itu sampai apa si Peggy itu sih sendiri merasa menyesal ya, bahwa kok kesempatanku gak digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Padahal memang Peggy udah berusaha nih dengan baik untuk memperbaiki perempuan gitu. Salah satunya ya berusaha ke si Peggy ini gitu. Nah itu. Nah ini satu catatan ya, dimana kemudian ya sampai hari ini saya tetap menjaga hubungan dengan Peggy Sandi, dan terakhir kemarin Peggy bilang ya selamat nih udah ini masih ngobrolin bukunya Peggy Sandi gitu, Peggy Sandi gitu. Tapi yang perlu saya lihat adalah bahwa transfer knowledge Peggy dari Amerika ke Columbus itu gak main-main sih menurut saya gitu ya, main-main. Dan ini membawa perspektif baru bagi saya bahwa pemberdayaan itu ya langsung gitu, dan yang dilakukan oleh Peggy. Dan itu adalah otoritas sebagai perempuan yang berbicara soal gender, berbicara soal agensi, woman agensi apa, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu gitu. Ternyata Peggy melakukan itu. Nah di sini terlihat bahwa Peggy ternyata sudah memainkan posisinya sebagai gundukan ruang dalam proses itu gitu. Nah saya kira itu sih dari saya. Mungkin nanti kalau ada tambahan itu. Nah yang jelas kesimpulannya bahwa model antropologi yang ditawarkan oleh Peggy di dunia kontemporer atau modern hari ini menurut saya sangat menarik. Pendekatannya dengan kemitraan atau partnership itu refleksivitas yang tinggi, dia merangkul, mengakui posisi sebagai peneliti sekaligus masuk ke ruang kehidupan mereka gitu. Dan lalu dia mampu bernegosiasi dengan budaya yang bukan budaya dia, dan bisa menerjemahkan budaya orang lain
dengan bahasanya sebagai peneliti, dan yang terakhir yaitu agensi penelitian. Penelitian Peggy ini sangat terhormati agensi suara masyarakat Minangkabau dalam mentradisikan, menegosiasikan tradisi antara modern tradisi dan modernitas gitu. Saya kira itu mungkin agak lama akhirnya selanjutnya dari Ferry. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, kesalahan, dan mungkin kesalahan bacaan karena ini adalah keterbatasan saya sebagai manusia, saya mohon maaf. Bila kita berdua hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jadi sebenarnya lah selesai jadi. Kalau pembacaan bahasa Indonesia sih udah mix. Portugis lah bang. Metode Portugis ya. Portugis lah bang. Kalau dari pembacaan saya terkait dengan buku Peggy Sade ini, memang persoalan etnografis dan fenomenologis itu nampak jelas karena Peggy mencoba untuk masuk ke dalam struktur yang paling kecil dari masyarakat Balubus itu sendiri. Misal pada chapter ke-9 persoalan perkawinan antara Daet join Kison tadi gitu kan. Bahkan Peggy juga sampai menelisik persoalan bagaimana menjauhi anak bapuk, mempersoalkan pakaian yang harus dibawa sebelum, kalau di dalam Peggy Sadaiko dia menceritakan bahwasanya selama Edison berpacaran dengan Niet, itulah bahasa ini. Setelah itu diadakannya proses marese antara kedua belah pihak keluarga, kemudian ada bertimbang tanda dengan memberikan tanda kesepakatan dan segala macamnya. Nah kemudian persoalan struktur yang nampak jelas dalam penelitian ataupun kehidupan Peggy Sade di Balubus ini juga persoalan struktur sosial masyarakat, persoalan kehuluan, bagaimana Peggy melihat Bataga Pamulu ataupun nantinya ketika Pemulu mati siapa yang diangkatkan di tanah sirah, bagaimana konsepsi Pemulu sebagai batang yang rindang, batangnya tempat bersandar, akarnya sebagai tempat duduk batelo. Nah, dan kemudian yang sangat menarik bagi saya itu persoalan song menjadi ataupun perform art saluang menjadi salah satu penelitiannya juga di dalam hal ini. Karena di dalam saluang ini terdapat beberapa pembacaan menurut saya, yaitu pertama ada aspek sosial, aspek feminisme juga ada. Yang pertama itu kalau di dalam chapter persoalan song itu saluang merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah acara pernikahan. Nah biasanya kalau di buku ini disebutkan ada tiga penyanyi, ada si Ai, ada si Ai, setelah itu Mijor, satu lagi ganti Suaya. Nah, tiga orang ini ternyata memiliki craft ataupun genre musik yang berbeda-beda. Kalau si Ai ini dia lebih ke persoalan senang, komoditas, galak-galak. Nah, biasanya si A ini menyanyikan lagunya di pembukaan. Nah, masuk sesi pertengahan jam 12 atau jam 1 menjelang pagi itu Gadis Soyan lain. Nah, Gadis Soyan dengan lagunya yang agak seksis. Itu bahkan Ibu Wik di sini menyampaikan bahwasanya lagu seksis itu sebenarnya adalah bentuk euforia, hasrat ataupun emosional bagi masyarakat itu sendiri. Nah, dan terakhir ditutup dengan lagu penutupnya ada Singgalang, ada beberapa lagu-lagu saluang yang memang diteliti oleh Peggy Sade sebagai bentuk harmonisasi antara relasi laki-laki dan perempuan. Nah, terakhir Peggy Sade menyebutkan ketika hal-hal yang berbau seksis ini adu dengan konsep barat, hal ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi di Minangkabau hal-hal yang berbau seksis, bahkan hal-hal antara relasi perempuan dan laki-laki itu hidup berdampingan. Tetapi kalau di barat hal-hal feminisme ataupun gerakan-gerakan perempuan itu dianggap mengayomi ataupun dianggap meningkatkan perempuan karena ada unsur politisnya di dalamnya, kalau kata Peggy Sade di sini.
Setelah itu beberapa chapter selanjutnya berbicara tentang bagaimana Minangkabau yang akan diidealkan, bahkan bagaimana sih matriarki yang seharusnya di era modernitas ataupun di era-era 2000-an, karena PEGI ini meneliti dari tahun 1981 sampai 99. Nah, arus modernisasi masuk di 2000 itu agaknya akan menurut saya akan menggoreskan beberapa perbedaan-perbedaan yang akan terjadi. Misal halnya salur, mungkin di era-era saya sudah agak salur lagi gitu, tapi organ tunggal, mancor kalau istilah orang Wawaknya gitu. Nah, beberapa bentuk budaya yang lain, apakah nanti persoalan pernikahan, pada kapal ulu, pemberian gelar datuk atau pemberian gelar pusaka kepada beberapa orang, itu mungkin agaknya sudah mengikuti arus-arus modern. Barangkali itu saja yang dapat saya tambahkan dari beberapa penjelasan dari DP tadi. Barangkali ada pembacaan-pembacaan lain dari teman-teman udah ini terkait dengan buku Peggy Sande ini yang akan kita diskusikan. Singkat dan dari dulu. Singkat. Kalau tidak ini jadi Singkat atas tinggi. Singkat atas tinggi. Ketidakseimbangan berarti. Nah, itu seimbang nih karena momen di sana. Wah, ini tertiga mana ya? Mungkin saya cek apakah ini terpapar dengan bukunya Web of Power kemarin, bahwasanya kekuasaan yang dimaknai PEGI ini bukan dalam bentuk tampilnya seorang perempuan di ranah publik, tapi penguasaan relasi, penguasaan beberapa hal yang dilaksanakan seorang perempuan, baik itu di dalam praktik kegiatan, misalnya pada kapal hulu ataupun pernikahan, sahnya makanan ini dibawa ke depan itu atas izin dari seorang perempuan, ataupun berapa jumlah makanan, berapa takaran makanan, kalau kejadian David itu berapa kapan lumbung ini harus dikeluarkan, itu harus seizinnya si perempuan. Nah, saya pikir ada hampir kesamaan ide di dalam buku Web of Power dengan buku Peggy Sande ini. Berarti lah di rumah itu. Enggak. Barangkali ada teman-teman atau udah ini yang punya buatan yang lain gitu. Itu lah enggak. Enggak.